Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi Al-Quran hadis, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, apa sih Al-Quran itu? Nah, Al-Quran itu adalah kitab Allah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, menurut bahasa, Al-Quran adalah bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kitab Allah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan Al-Quran sendiri merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, dari beberapa pengertian tadi, kita dapat merumuskan nih unsur-unsur pengertian Al-Quran, yaitu pertama, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril. Yang keempat, Al-Quran ditulis dalam bentuk mushaf. Mushaf itu apa sih? Mushaf itu seperti dibukukan gitu, jadi ditata dibukukan. Nah, lalu yang kelima, Al-Quran itu adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu kita akan mempelajari nama-nama Al-Quran. Jadi Al-Quran itu punya nama selain Al-Quran. Jadi selain nama Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga memberi nama lain kepada kitabnya, yaitu satu, Alkitab. Alkitab atau kitabullah, yaitu kitab Allah. Yang kedua, Al-Furqan. Al-Furqan memiliki arti pembeda, yaitu Al-Quran sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah atau batil. Yang ketiga, Az-Zikir. Az-Zikir, yaitu Al-Quran sering disebut Az-Zikir, artinya peringatan. Al-Quran menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman akan kehidupan di dunia ini yang hanya sementara. Yang kehidupan yang kekal abadi itu ada di akhirat kelak. Dan azab Allah itu amat pedih bagi mereka yang mengingkarinya. Lalu, maksud dan tujuan serta manfaat Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada umat manusia pasti memiliki maksud dan tujuan dan juga manfaat. Nah, apa sih maksud dan tujuan serta manfaat Al-Quran sendiri bagi kehidupan manusia? Nah, yang pertama, Al-Quran itu dapat menjadi petunjuk bagi manusia atau al-huda. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk kehidupan kita. Lalu Al-Quran dapat menjadi penerang atau cahaya dalam kehidupan manusia. Ketiga, Al-Quran itu menjadi pedoman dan tuntutan hidup manusia. Yang terakhir, dengan Al-Quran manusia dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, yang halal atau yang haram. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang hadis. Nah, apa sih hadis itu? Nah, hadis itu menurut bahasa memiliki beberapa arti, yaitu baru, dekat, warna, atau berita. Sedangkan menurut istilah, hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan atau takrir. Lalu yang kedua, fungsi hadis. Umat Islam memandang hadis sebagai dasar hukum dan menempatkannya pada tempat kedua setelah Al-Quran, karena hadis memperoleh dasar kebenaran dari Al-Quran. Oleh karena itu, hadis mempunyai fungsi sebagai berikut. A. Hadis itu sebagai penjelas dari Al-Quran yang masih bersifat umum, contohnya tentang tata cara sholat, puasa, haji, dan lain-lain. B. Hadis menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran, contohnya perintah sholat yang bertujuan mencegah perbuatan keji dan mungkar, yang dikuatkan oleh hadis bahwasannya sholat adalah tiang agama. Yang ketiga, hadis menentukan hukum tersendiri, contoh Nabi Muhammad SAW menetapkan bahwa seseorang muslim kelak tidak boleh mewariskan kepada seorang kafir, dan sebaliknya seorang kafir tidak boleh mewariskan kepada orang muslim. Lalu yang ketiga, cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. 1.
meyakini dan memahami bahwa Al-Quran dan hadis adalah ajaran yang sempurna. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir yang mengemban tugas dalam menyampaikan ajaran Allah yang mutlak benarnya melalui Al-Quran dan hadis yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, menerapkan hukum Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih menerapkannya? Yang pertama, berlaku adil. Al-Quran dan hadis mengatur dan mengajarkan bagaimana bersikap adil dalam aspek kehidupan, yaitu adil dalam menentukan sikap sesuai ajaran, adil dalam menerapkan hukum, adil dalam hidup, adil dalam membelanjakan harta, dan adil dalam memberikan kesaksian. Yang kedua, menjadi pribadi yang syukur. Yang ketiga, menjadi pribadi yang takwa. Lalu selanjutnya, menyebarluaskan ajaran Al-Quran dan hadis. Nah teman-teman, itu tadi materi terkait Al-Quran dan juga hadis sebagai pedoman hidup. Nah untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan. Semoga materi tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman dan kita bisa menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.